Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di ruang belajar mandiri Ahmad Payo. Kali ini Pak Yoyo akan membahas bangun ruang sisi lengkung bagian kedua tentang kerucut. Dari video ini nanti diharapkan siswa dapat mengetahui, mengidentifikasikan unsur-unsur daripada kerucut. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan serta menemukan rumus dari luas dan volume kerucut. Endingnya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kerucut. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, mengidentifikasikan unsur-unsur kerucut. Bismillahirrahmanirrahim. Unsur-unsur kerucut. Perhatikan gambar berikut. Nah, coba anak-anak perhatikan. Sebutkan unsur-unsur kerucut tersebut. Nah, coba ayo cermati amal ini. Pertama kita lihat yang nyata ini di atas. Huruf T. Ini sebagai puncak, titik puncak kerucut. Nah, yang kedua kita amati O. Titik O adalah titik pusat lingkaran alas, tengah-tengahnya lingkaran alas. Yang ketiga kita amati garis O sampai A, dari pusat ke tepi O sampai B, OB, itu dinamakan apa? Jari-jari alas kerucut, dikasih lambang huruf R kecil. Yang keempat, garis A sampai B, garis tengah, disebut diameter alas dengan lambang huruf D. Ternyata D sama dengan 2R. Yang kelima, garis O sampai T, disebut tinggi kerucut, lambangnya huruf T kecil. Yang keenam, BT, B sampai T, yang sama dengan A sampai T, disebut panjang garis pelukis, dikasih lambang huruf S. Yang ketujuh, rusuk kerucut ada satu, berupa keliling lingkaran. Yang mana? Ini keliling lingkarannya. Iya. Kedelapan, sisi kerucut ada dua, yaitu sisi lengkung bagian atas, sisi lengkung namanya selimut, kemudian yang sisi datar bagian bawah berbentuk lingkaran namanya alas kerucut. Oke, kita lihat hubungan jari-jari, tinggi, dan garis pelukis pada kerucut. Jari-jari, tinggi, dan garis pelukis pada kerucut. Coba Anda perhatikan segitiga BOT yang siku-siku di O, maka akan berlaku, ingat apa? Teorema Pythagoras. BOT. Nah, berlaku teorema Pythagoras. Apa itu? Bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku yang lain, yaitu kalau kita tulis dalam lambang S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau mencari R, berarti R kuadrat sama dengan yang sisi miring dikurangi S kuadrat dikurangi T kuadrat. Begitulah ketika mencari T, T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Oke. Alhamdulillah, bagian yang pertama mengidentifikasikan unsur-unsur kerucut selesai. Jika belum jelas, bisa video ini ditonton berulang-ulang dari atas lagi. Oke, let's go. Kita lanjutkan menemukan jaring-jaring kerucut. Perhatikan gambar kerucut berikut. Nah, jika kerucut ini dikupas, nah, kita buka, maka akan didapat gambar sebagai berikut. Nah, ini yang kayak kipas ini disebut selimut kerucut. Nah, ini selimut kerucut kayak kipas, namanya juring lingkaran, ya. Ini lingkaran besar, nanti ini lingkaran kecil alas. Juring lingkaran besar ini dengan jari-jari S. Ini jari-jarinya S. Nah,
dipotongnya di sini nih, gunting, set, terus ini potong. Oke, nanti silakan anak-anak praktek membuat jaring-jaring kerucut. Maka jaring-jaring kerucut terdiri dari selimut kerucut dan alas kerucut. Oke, kita lanjut pada menemukan luas selimut kerucut. Perhatikan baik-baik gambar di samping. Kerucut tadi jika dikupas akan dapat selimut kerucut yang terdiri dari selimut kerucut dan alas. Nah, selimut kerucut perhatikan ke sini nih, yang kayak kipas namanya juring, lingkaran dengan pusat T, jari-jarinya S. Sedangkan yang alas ini, alas kerucut lingkaran dengan jari-jari R. Nah, panjang dari A sampai A aksen, dari A ini dikupas potong seret, muter sampai A ini lagi, maka dikatakan aksen, disebut busur A aksen, yang panjangnya sama dengan keliling alas yang sama dengan 2πr. Coba mari kita lihat. Selimut kerucut tersebut berupa juring lingkaran T, lingkaran besar. Ya, maka berlaku perbandingan. Ingat, luas selimut ini luas banding luas lingkaran T, luas juring banding luas lingkaran. Nah, juringnya disebut selimut akan sama dengan panjang busur besar A aksen dibanding keliling lingkaran. Panjang busur banding keliling lingkaran. Terus di sini luas selimut yang kita cari masih lambang dan bentuk luas selimut. Luas lingkaran T, luas lingkaran besar, berarti jari-jarinya S, PS kuadrat. Sedangkan panjang busur A aksen nilainya 2πr. Keliling lingkaran besar 2PS. Nah, jari-jarinya S ini. Kemudian di sini kita adakan perkalian silang. Dari PS kuadrat kalikan ke 2πr, sehingga didapat luas selimut sama dengan PS kuadrat dikalikan 2πr dibagi 2PS. Nah, kemudian faktor yang sama dibagi. Ini ada pi dibagi pi. Nah, kemudian S kuadrat. Nah, ini loh, 2pi dibagi 2pi. Kemudian S-nya juga dibagi. S kuadrat S-nya double dibagi yang satu di bawah. Pembilang ada S, penyebut ada S bagi. Sehingga yang pembilang tinggal ada satu S. Sehingga didapat pi S R. Terkenalnya diurutkan sama dengan pi R S. Nah, didapatlah luas selimut kerucut adalah PRS. Ini rumus luas selimut kerucut. Oke, cermati luas selimut kerucut PRS. Bedakan dengan luas selimut tabung. Oke, baik anak-anak, mari kita lihat contoh-contoh soalnya. Paham kan? Alhamdulillah, insya Allah. Let's go. Kita lihat tugas mandiri 2. Perhatikan soal 1. Sebuah kerucut mempunyai panjang jari-jari alas 9 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah panjang garis pelukis kerucut tersebut. Nah, untuk menjawab soal, lihat, ketahui, identifikasikan soal. Apa yang diketahui? Jari-jari alas 9 cm, kasih lambang R sama dengan 9 cm. Kemudian tingginya T 12 cm, berarti T-nya sama dengan 12 cm. Hitunglah panjang garis pelukis kerucut. Lambangnya apa? Yuk, panjang garis pelukis. Iya, bagus. S. Nah, S dicari. Nah, ini kita harus ingat hubungan RST tadi pada kerucut. Nah, ketika mencari S, maka S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, setelah ingat ini, maka komponen yang ada tinggal dimasukkan dalam rumus. R kuadrat, R-nya diganti 9, T-nya diganti 12. Kita adakan perhitungan.